digital marketing ini kita akan memasuki dan mengenali digital marketing dan bagaimana perannya dan pentingnya digital marketing kepada sebuah bisnis. Kita mulai dari bagaimana histori sebuah channel atau media pemasaran itu sendiri muncul. Pada awalnya, salah satu media yang paling awal ada dalam melakukan pemasaran adalah media printing. Biasanya kita kenal dengan poster atau brosur pada awal era pemasaran. Dan seperti yang kita tahu, poster dan brosur memiliki jangkauan yang cukup kecil karena terbatasnya traffic orang-orang yang dapat mengakses atau membaca poster ataupun brosur tersebut. Sehingga ketika sebuah bisnis makin besar, mereka juga membutuhkan jangkauan atau membutuhkan kemampuan untuk menjangkau orang yang semakin luas juga. Dan muncullah billboard sebagai media selanjutnya di mana biasanya placementnya berada pada tempat-tempat strategik. Jadi jika sebelumnya kemampuan poster dan brosur hanya dapat menjangkau orang-orang katakanlah dalam satu area atau dalam satu kabupaten saja misalnya, dengan adanya billboard, sebuah perusahaan mampu memperkenalkan produknya kepada jangkauan yang lebih luas, misalnya ke orang-orang satu kota, mungkin bisa dibilang. Kemudian jika perusahaannya semakin besar, semakin bertumbuh, mereka butuh jangkauan yang lebih luas lagi. Muncullah media pada waktu itu, koran dan majalah sebagai salah satu media massa yang paling banyak digunakan atau salah satu sumber informasi yang dapat menjangkau masyarakat cukup luas. Dan dari sinilah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa pemasaran atau media pemasaran untuk menjangkau orang yang secara nasional mulai beriklan pada koran atau majalah atau biasa dibilang mass printing. Di sini kita memberikan peluang kepada perusahaan yang tadinya berhasil menjangkau atau produknya dikenal oleh sebuah orang-orang di satu kota menjadi dikenal oleh orang-orang di satu provinsi misalnya. Kemudian dilanjutkan ke radio dengan cakupan yang lebih luas lagi, dan terakhir yang cukup lama yaitu televisi, di mana ketika era televisi sebuah produk dapat dipasarkan bahkan antar negara, dan bisa dibilang era globalisasi dari sebuah bisnis itu dimulai. Dan disinilah pada awal tahun 2000-an ketika internet booming atau internet ditemukan, di sini ditemukan dilihat potensi internet sebagai sebuah media yang dapat menghubungkan seluruh warga dunia, bisa dikatakan. Dan dari situlah, karena dari tadi kita sudah bahas mengenai cakupan dan jangkauan pada user, dengan bertumbuhnya internet hingga saat ini hampir mungkin lebih dari 50% penduduk dunia sudah memiliki akses ke internet, maka internet menjadi salah satu channel marketing yang dapat menjangkau orang yang paling luas saat ini. Kalau kita lihat statistiknya di Indonesia sendiri, menurut data We Are Social pada Februari 2022, Indonesia memiliki 277 juta penduduk, di mana dari 277 juta penduduk tersebut terdapat 370 juta smartphone, atau bisa dikatakan lebih banyak smartphone dibandingkan jumlah penduduk. Dan dari smartphone tersebut terdapat 204 juta orang yang memiliki akses ke internet, sehingga jika bisa dilihat di sini, lebih dari setengah atau bahkan hampir 3/4 dari orang-orang di Indonesia sudah terhubung menggunakan internet. Dan dari situlah kenapa internet marketing menjadi salah satu channel yang sangat difavoritkan oleh pengusaha, oleh perusahaan, oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk memasarkan sebuah produk dan memanfaatkannya menjadi sebuah media untuk menjangkau orang-orang secara individu dan komunikasi yang lebih personal, karena sekali lagi komunikasi tersebut medianya ada pada smartphone atau handphone yang dapat diakses oleh orang-orang secara individu. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa media marketing sebelumnya, keunggulan digital marketing atau sekarang internet marketing itu adalah digital marketing dapat terukur dengan akurat.
semuanya berbasiskan dengan data, sehingga kita tahu berapa investasi yang kita keluarkan, sudah menjangkau berapa orang, dan bahkan berapa orang yang sudah membeli. Kita dapat mengakses data yang sangat komprehensif untuk kita gunakan kembali dalam menganalisa langkah selanjutnya. Terus jangkauan luas dan spesifik, yang paling penting biaya terjangkau, berbeda dengan metode pemasaran tradisional, di mana kita membutuhkan biaya yang cukup besar di depan. Anggaplah ketika kita ingin memasang billboard, kita nggak bisa pasangnya setengah-setengah. Kita harus pasang langsung, buat dengan baik di awal, dan bekerja atau tidak, kita sudah melakukan investasi di sana. Namun berbeda dengan internet marketing, kita dapat dengan mudah menyesuaikan aktivitas marketing kita. Jika kita rasa sehari 2 hari tidak efisien dan tidak efektif, maka kita dapat merubah strategi, merubah aset, dan melakukan sesuatu sehingga membuat aktivitas marketing kita menguntungkan. Kemudian dengan segala keunggulannya, namun memiliki kekurangan juga. Jadi digital marketing masih membutuhkan kemampuan teknis untuk melakukan pemasarannya. Dan ini sedikit berbeda dengan traditional marketing, di mana umumnya traditional marketing, jika kita melakukan pemasaran menggunakan radio, printing, ataupun poster, brosur, kita tidak membutuhkan kemampuan teknis dalam melakukannya, karena kita cukup dengan, jika materi pemasaran sudah disiapkan, maka kita bisa langsung cukup dengan mudah menghubungi vendor-vendor, seperti menghubungi radio untuk memasarkan iklannya, atau kita bisa menghubungi televisi atau menghubungi koran atau majalah. Dan dari sini terdapat keunggulan dan kekurangan terhadap digital marketing dan traditional marketing. Dan tapi salah satu keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh traditional marketing adalah keakuratan dari digital marketing sendiri. Selain data yang kita dapat adalah komprehensif, kita juga dapat mengetahui secara detail siapa orang-orang yang mengakses iklan kita dan membeli produk kita atau berinteraksi dengan kampanye marketing yang kita lakukan.